Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik penciptaan manusia pertama, tersembunyi sebuah kisah besar tentang sosok raksasa yang membuat para malaikat bertanya-tanya, dan iblis gemetar dalam penolakan. Siapakah Adam, makhluk yang diciptakan dari tanah, namun diberi kemuliaan melebihi langit dan bumi? Hadis Sahih Bukhari menyebutkan, Allah menciptakan Adam setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3326. Itu setara dengan sekitar 27 atau 30 meter. Jauh melebihi ukuran manusia hari ini. Ilmuwan dan sejarawan klasik menyebut zaman awal sebagai era makhluk-makhluk berpostur besar, dan dalam banyak budaya terdapat narasi tentang manusia raksasa, dari Sumeria, Mesir, hingga Yunani kuno. Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia hendak menciptakan khalifah di bumi, mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dan menyucikanmu?" Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat bukan membangkang, tetapi mempertanyakan hikmah, karena mereka mengetahui potensi kerusakan dari makhluk yang diberi kehendak bebas. Dalam banyak riwayat Israeliat dan tafsir klasik disebutkan bahwa iblis mengelilingi tubuh Adam, memeriksa dari ujung kepala hingga kaki. Ia berkata, "Makhluk ini kosong, mudah dipengaruhi, aku akan menguasainya." Namun di saat yang sama, ia juga ketakutan karena tahu bahwa Allah menciptakan makhluk ini dengan kehendak, ilmu, dan misi suci. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, semuanya sujud, kecuali iblis. Surah Al-A'raf 12, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Kesombongan dan kedengkian menjadi awal dari penolakannya. Dan dari sinilah permusuhan antara manusia dan iblis bermula. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, sebuah simbol dari akal, pengetahuan, dan fitrah suci. Ini menjadi bukti bahwa Adam diciptakan bukan untuk kehancuran, tapi untuk memakmurkan bumi. Dengan ilmu, Adam menunjukkan keunggulannya dibanding para malaikat dalam tugas duniawi. Nabi Adam adalah awal dari semua kita. Makhluk yang awalnya ditakuti dan diragukan, namun ternyata membawa cahaya peradaban. Namun kita juga mewarisi kelemahannya, mudah lupa, mudah terpengaruh. Dari kisah Adam, kita diingatkan bahwa setiap manusia membawa potensi besar dalam dirinya. Bukan hanya dalam tubuh yang terbentuk dari tanah, tetapi dalam akal dan hati yang diciptakan untuk membawa manfaat. Perjalanan manusia dimulai dengan kehendak Allah, diwarnai dengan ujian dan keberhasilan. Mencapai kemuliaan bukan melalui ukuran fisik, tetapi melalui kebijaksanaan dan ketaatan padanya. Semoga kita bisa terus meneladani Adam dalam pencarian ilmu, ketulusan hati, dan pengabdian pada Sang Pencipta. Karena kemuliaan sejati ada pada bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh makna dan tujuan. Dan itulah warisan terbesar yang kita bawa. Dari kisah ini, kita belajar untuk terus mencari hikmah dan memperbaiki diri. Semoga kita semua diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.